Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, silahkan dipimpin berdoa dahulu. Yang laki-laki, siapa yang mau memimpin doa? Amin, Bu. Oh iya, silahkan Mas Amin. Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita awali hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kalian mengisi presensi hari ini pada link Google Forms yang telah Ibu kirimkan di grup. Nah, nanti silahkan kalian isi sesuai dengan data diri kalian masing-masing. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya. Masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar apa? Dongeng, Bu. Ya dongeng, karakteristik dan juga jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Nah, kalian tinggal di daerah dataran tinggi, dataran rendah atau di daerah mana? Dataran rendah, Bu. Ya biasanya di dataran rendah itu pekerjaan dari penduduknya adalah seperti petani, pedagang, pekebun, dan pekerjaan lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Nah, hari ini ada tiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama hari ini. Yang pertama adalah semoga kalian setelah pembelajaran selesai bisa menganalisis tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Nah, yang kedua, setelah itu kalian bisa memerinci karakteristik individu dari teman-teman kalian, dan juga yang terakhir, kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. Ya, oleh karena itu, hari ini kalian harus mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh agar semua tujuan tadi dapat tercapai. Agar lebih semangat, kalian Ibu ajak tepuk semangat versi 2 ya, sudah tahu belum? Bagaimana ya, Bu? Lupa. Ya. Tepuk semangat versi 3. Ayo, semangat sekali lagi. Terus berjuang. G-O-O-D-G-O-B, good job asik. G-O-O-D-G-O-B, good job asik. Sudah bisa? Bisa, Bu. Ya, ulangi bersama Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat versi 3. Ayo, semangat sekali lagi. Terus berjuang. G-O-O-D-G-O-B, good job. Good job. Ya, buat semuanya ya. Ya, kalian sudah mengakses handout-nya belum online-nya yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup? Sudah, Bu. Ya, sekarang silahkan dibuka handout-nya ya, atau diakses. Ya, hari ini kita akan belajar bersama Siti dan teman-temannya. Wah, pasti seru ya, kita mulai belajar yuk. Nah, pada suatu waktu liburan, Siti dan ibunya mudik atau pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Nah, di sana Siti dan ibunya pergi ke TPI atau tempat pelelangan ikan. Di sana, ia melihat banyak nelayan. Nah, nelayan ini mengingatkan Siti pada cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Nah, ada yang sudah pernah membaca cerita ini belum? Belum, Bu. Ya, ini ada cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Saya, Bu. Nanti Mbak siapa dulu ya? Idina, Bu. Iya, Mbak Idina silakan. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapat ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian, lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembali kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya, sementara nenek tampak duduk melamun memandang bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas tindakan nenek pun sudah tiada guna. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Ihdina. Ya, dalam cerita Sama-sama, tadi, Bu. ya, dalam cerita tadi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas ada tokoh-tokohnya, di antaranya adalah kakek nelayan. Nah, tokoh merupakan salah satu unsur membangun sebuah cerita. Nah, tokoh ini juga berfungsi sebagai pembawa amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, sebenarnya tokoh itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tokoh utama. Nah, tokoh ini memiliki peran yang penting dalam suatu cerita. Biasanya tokoh ini juga paling banyak diceritakan oleh pengarangnya. Yang kedua adalah tokoh pembantu. Nah, tokoh ini berfungsi untuk menunjang adanya tokoh pertama. Nah, selain itu, berdasarkan perannya, tokoh juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Ada yang sudah tahu belum? Tokoh baik, Bu. Yang baik, Ibu. Benar sekali. Tokoh yang baik, yang
baik hati yang biasanya di situ menjadi tokoh utama juga. Nah, yang kedua adalah tokoh antagonis. Ya, benar sekali, yaitu tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis, yaitu biasanya tokohnya itu jahat ya. Nah, kalian sudah akses LKPD-nya belum ya? Sudah, Bu. Ya, sekarang silakan LKPD-nya nelayan dan ikan mas. Ibu punya beberapa pertanyaan. Ini ada 4 pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan secara individu. Ya, Ibu beri waktu 10 menit, cukup atau tidak? Cukup, Ibu. Ya, silahkan mulai dikerjakan dulu ya. Sudah selesai belum ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, ada yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini Mbak siapa? Mbak Maria ya? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Maria. Nomor 1 ya, Bu. Iya Mbak Maria. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena cerita tersebut merupakan cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Alasannya karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya, Bu. Iya, bagus sekali. Sudah benar ya Mbak Maria. Ya, Ya, Bu. jadi karena nelayan ikan mas itu adalah cerita fiksi karena cerita itu tidak benar-benar terjadi, hanya sebagai rekaan dari pengarangnya. Ya, nomor 2 ada yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Ica, Bu. Ya, Mbak Ica silakan. Nomor 2. Bagaimanakah sifat nenek dalam cerita nelayan dan ikan mas? Sifatnya yaitu nenek memiliki sifat serakah. Iya. Kemudian nenek tidak pernah puas, Bu. Ya, benar sekali. Makasih Mbak Ica. Jadi nenek dalam cerita tadi itu bersifat serakah dan selalu ingin meminta lebih ya. Nah, nomor 3 siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu, ini. Ya, Mbak Isni. Bagaimanakah akibat jika kita memiliki sifat seperti nenek dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nenek memiliki sifat yang serakah. Nenek tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu. Ya, benar sekali Mbak Isni. Jadi nenek tadi memiliki sifat yang serakah. Nah, itu jika diteruskan sifat serakah itu akan membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, terima kasih Mbak Isni. Yang nomor terakhir, nomor 4, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Mas Amin ya? Ya, Ibu, Mas Amin. Ya, silakan Mas Amin. Apa amanat yang terkandung dalam cerita nelayan dan ikan mas? Amanat yang terkandung, Bu, dari cerita tadi. Yang pertama dari cerita nenek tadi, Bu. Neneknya itu tadi serakah, Bu. Nah, kita tidak boleh serakah dan juga kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Itu, Bu. Iya, terima kasih Mas Amin. Benar sekali ya, kita harus selalu bersyukur dan tidak serakah. Kita harus menggunakan sesuatu secara secukupnya saja. Ya, anak-anak, tadi kita telah belajar tentang tokoh. Nah, sebenarnya tokoh ini adalah gambaran dari perilaku manusia di kehidupan nyata. Nah, dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, Indonesia adalah negara yang bersifat majemuk atau plural. Nah, artinya ada banyak sekali karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, apa saja ya karakteristik dari masyarakat Indonesia? Agar lebih jelas, kita tonton video berikut ini ya. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Miss Rianti. Kali ini kita akan membahas pelajaran PPKN kelas 4 dengan materi
Manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik individu adalah ciri khas yang secara alamiah terbentuk pada diri seseorang yang belum tentu dimiliki orang lain dan menjadi pembeda antar individu satu dengan individu lain. Contoh keberagaman karakteristik individu diantaranya adalah keberagaman jenis kelamin, keberagaman kemampuan akademik, keberagaman watak atau karakter, keberagaman hobi, serta keberagaman bentuk fisik. Perbedaan yang kita jumpai dalam diri setiap manusia tidak hanya perbedaan dalam karakteristik, namun banyak keragaman yang kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah keberagaman dalam beragama, keberagaman suku dan budaya, serta keberagaman dalam jenis pekerjaan. Banyaknya keberagaman jangan menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah. Justru, kita harus saling menghargai keberagaman agar terhindar dari perpecahan. Jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berselisih, karena perbedaan justru membuat setiap manusia saling melengkapi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya ada beberapa perbedaan dalam masyarakat Indonesia, seperti perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, dan juga perbedaan jenis mata pencarian dari penduduknya. Nah, perbedaan ini tidak boleh menjadi penghambat dalam persatuan Indonesia. Justru perbedaan ini harus memperkokoh persatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kita sebagai warga Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik itu. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan saat kita bisa menghormati orang lain. Yang pertama adalah kita dapat saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, kita dapat saling bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, kita dapat bertoleransi akan adanya perbedaan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang keempat, kita dapat saling melengkapi sesama individu, dan yang terakhir kita dapat hidup rukun dalam masyarakat. Nah, sekarang kalian lihat teman-teman sekelas kalian. Ada yang sama tidak satu sama lain? Berbeda, Bu. Iya, pasti. Iya, benar sekali. Setiap anak pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu pula dengan kalian dan teman-teman kalian. Nah, coba sekarang kalian amati teman sebangku atau teman sekelas kalian. Nah, di situ nanti kalian tuliskan beberapa perbedaan karakteristik. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Di sini ada tabelnya. Nah, di situ ada perbedaan usia, fisik, kegemaran, agama, dan suku. Silakan nanti kalian tuliskan bagaimana cara kalian dalam menghadapi perbedaan itu dan apakah manfaat yang diperoleh dari sikap menghadapi perbedaan dari teman-teman sekelas kalian. Kira-kira butuh berapa menit ya anak-anak? 10 menit, Bu. Ya, 10 menit cukup ya. Ya, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, bagus. Ada yang ingin membantu Ibu untuk mengisi tabel ini sesuai dengan pengamatan kalian? Saya, Bu, Musfik, Bu. Ya, silakan Mas Musfik. Ya, untuk nomor 1, itu jenis perbedaannya usia. Sikap kita dalam menghadapi perbedaan, karakteristik antar temannya yaitu menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Kemudian manfaat yang diperoleh itu hidupnya rukun dengan temannya, Bu. Ya, yang kedua silakan dilanjutkan saja, nggak apa-apa Mas Musfik. Yang kedua itu perbedaan karakter yang fisik, Bu. Ya, Sikap menghadapi perbedaannya itu menghargai teman yang memiliki perbedaan ciri fisiknya, manfaatnya hidup rukun dengan teman. ya. Terima kasih Mas Musfik. Untuk nomor 3 ingin mengisinya? Halo anak-anak.
Saya Bu Isnaini. Ya, silakan tadi Mbak Isnaini. Yang ketiga ya Bu, kegemaran. Dan, Untuk karakteristik antar teman, menghargai teman yang berbeda kegemaran. Untuk manfaat yang diperoleh, hidup rukun dengan teman Bu. ya, nomor 4. Nomor 4, jenis perbedaan agama. Untuk karakteristik antar teman yaitu mempersilahkan dan menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Manfaat yang diperoleh yaitu hidup rukun dengan teman Bu. Ya, nomor 5, Mbak sekalian. Oh ya, nomor 5, suku. Untuk sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman, menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Kemudian manfaat yang diperoleh, mengetahui adat dan kebiasaan suku lain dan hidup rukun dengan teman Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Isnaini dan Mas Musfik. Tadi semuanya jawabannya sudah benar ya. Jadi kita harus selalu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kita sudah belajar tentang beberapa keragaman. Tadi ada apa saja ya? Keragaman suku, terus apa lagi? Agama, Lalu bahasa, jenis Kerjaan. Nah, tadi. Jadi jenis pekerjaan pun merupakan salah satu dari keragaman dari masyarakat Indonesia. Nah, orang tua kalian juga pasti memiliki pekerjaan yang berbeda bukan antara satu dengan yang lainnya? Betul Bu. Ya, Bu. Ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Nah, ternyata pekerjaan itu memiliki hasil atau hasil yang berbeda-beda antara satu pekerjaan dengan yang lainnya. Contohnya, petani menghasilkan padi atau sayur-sayuran, dan pekerjaan lainnya pun memiliki hasil yang berbeda-beda. Ternyata setiap pekerjaan itu memiliki hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Nah, agar lebih jelas, kita simak bersama video berikut ini ya. Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yuk kita simak videonya baik-baik. Pekerjaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah atau terpenuhinya kebutuhan hidup. Banyak sekali jenis pekerjaan di sekitar kita. Pekerjaan-pekerjaan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang disebut dengan produksi, di mana ada barang baru yang dihasilkan dari proses pengolahan. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya adalah petani, menghasilkan barang pertanian seperti padi, jagung, singkong, dan sebagainya. Pekebun, menghasilkan barang perkebunan seperti kelapa sawit, teh, apel, dan sebagainya. Makan, kesehatan, perkantoran, dan lainnya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang kerajinan seperti gerabah. Namun, pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan lainnya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, menghasilkan jasa berupa ilmu. Dokter, menghasilkan jasa berupa kesehatan bagi pasien. Tentara, menghasilkan jasa berupa keamanan bagi negara. Nah, jadi anak-anak, berdasarkan video tadi, dapat disimpulkan
bahwa ada dua macam jenis pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Untuk pekerjaan yang menghasilkan barang berarti pekerjaan itu menghasilkan suatu produk yang dapat kita gunakan langsung manfaatnya, seperti berdagang, memberikan produk beruang seperti di warung misalnya, seperti sembako atau alat-alat tulis seperti itu. Contohnya yang lainnya adalah petani menghasilkan beras, jagung, dan yang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, namun manfaat dari pekerjaan itu dapat dirasakan oleh kita, misalkan guru, dokter, dan pekerjaan yang lainnya. Nah, setelah ini, silahkan kalian amati tetangga-tetangga kalian atau orang-orang di lingkungan sekitar kalian. Kemudian, kalian tuliskan pekerjaan apa yang ditekuni oleh mereka. Misalkan ada petani, dokter, atau yang lainnya, silahkan nanti kalian tuliskan pada tabel yang ada pada LKPD. Nah, kemudian kalian identifikasi apakah itu pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Setelah itu nanti kalian berikan tanda, bisa tanda centang atau tanda lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan apa pekerjaan itu. Ya, sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, nanti ini tidak dipresentasikan, dibuat untuk pekerjaan kalian. Jadi nanti setelah selesai kalian bisa mengumpulkannya di Google Drive milik kelas agar dapat Ibu nilai hasilnya. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Apa saja masih ingat atau tidak? Bisa belajar tentang Tokoh-tokoh, kemudian apa lagi? Cerita fiksi, Bu. Ya, tokoh-tokoh fiksi, kemudian karakteristik. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis pekerjaan. Ada yang hasilnya barang dan ada juga yang jasa. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Belum, Bu. Tidak, Bu. Ya, setelah ini silakan kalian kerjakan soal evaluasi pada kuisis yang telah Ibu kirimkan linknya. Nah, di sini nanti kalian akan ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan secara langsung. Nah, di situ nanti kalian dapat menjawabnya, kemudian dapat langsung dilihat berapa nilai yang kalian dapatkan. Selain itu, nanti kalian juga dapat melihat peringkat kalian dengan teman-teman sekelas kalian. Oleh karena itu, nanti kalian harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya baik pula. Ya, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Silakan mulai dikerjakan. Ya. Tadi sudah dikerjakan belum anak-anak soal evaluasinya? Sudah selesai, saya. Ya. Apakah ada yang susah atau tidak bisa kalian jawab? Saya bisa semua, Bu. Bisa semua, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian pelajaran hari ini jangan ditunggu. Ya, nanti hasilnya atau peringkatnya dapat kalian lihat sendiri karena tadi mungkin ada yang belum mengerjakan semuanya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar kembali tentang apa yang telah belajar hari ini dan juga kalian bisa mempelajari secara mandiri materi untuk pertemuan berikutnya yang materinya dapat kalian unduh pada Google Drive kelas. Ya, ada yang ingin memimpin berdoa untuk menutup pelajaran? Saya, Bu. Ada, Bu. Ya, yang laki-laki saja ya. Tadi Mas siapa ya? Hairul Amin, Bu. Oh iya, silahkan Mas Hairul Amin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Sudah, Hairul Bu. Amin. Ya, terima kasih ya Mas. Terima kasih karena telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Jika Ibu telah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh.